Nah, jadi animal welfare ini dicetuskan oleh WSPA atau World Society Protection of Animals di Inggris pada tahun 1992. Oh, ini jatuh dulu nih. Jadi sebenarnya teman-teman informasi aja, ini memang banyak kucing nih di sekeliling ini. Dan ini ada kucing di sini dan makanannya jatuh. Sibuk banget ya, Bu. Kembali lagi di Hamid Talk. Gak tahu saya udah berapa kali mungkin ngomong kayak begitu. Udah keseringan banget. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat sekeliling, ini saya kebetulan lagi di Pasar X Penampungan Pertamina. Pelita ya? Pelita. Oh, salah lagi. Kalau salah sekarang salah. Tapi kalau misalnya masyarakat umum mungkin nyebutnya adalah Pasar Pertamina. Dan kali ini saya udah bersama dengan boleh kita sebut mahasiswi cantik. Terus juga dia ini kalau misalnya kita sebut apa ya istilahnya, mungkin kita sebut dengan pawang kucing. Restu Bella Amanda. Betul. Benar ya? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bel, apa kabar Bel? Baik, Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Kalau kuliah gimana, lancar? Alhamdulillah tetap online. Tetap online ya. Sekarang tuh semester berapa? Semester 6. Oh, 6 ya. Berarti tahun depan itu KKN. Tahun sekarang sekarang udah lah KKM nanti. Terus KKN gimana? Belum tahu deh. Semoga aja offline. Oh, gitu ya. Iya juga sih, benar juga ya. Kakak gimana? Kesibukannya apa aja? Kalau saya apa ya, mungkin masih simpang siur kota kabupaten, keluar kota juga. Belakangan saya tadi nih baru dapat surat mau divaksin. Kita dapat kebagian karena memang ada di institusi publik. Jadi kita kebagian untuk divaksin. Dan saya belum tahu kapan vaksinnya nih. Nah, tadi sesuai apa istilahnya prolog saya di awal. Jadi memang boleh kita sebut Bella ini apa ya, pawang kucing. Mungkin. Apa tuh Bella? Kalau spesifiknya apa sih istilahnya, Bel? Street feeder. Street feeder. Oke, street feeder. Jadi teman-teman, seperti yang tadi dibilang Bella ini adalah seorang street feeder. Oke. Berarti aktivitasnya adalah street feeding. Ya. Betul, bahasa Inggris saya agak jelek-jelek amat. Oke, gini Bel. Aku pengen tahu nih, boleh dong cerita awal mulanya kayak gimana sih sebenarnya? Nah, jadi mungkin sebelum ke sana aku harus menjelaskan dulu gitu ya pengertian dari street feeding iya. Karena mungkin nggak semua orang tahu ya. Masih awam ya didengar belum terlalu familiar. Betul. Jadi street feeding itu adalah sebuah kegiatan yang dimana para pecinta kucing ini, para pecinta hewan itu pada umumnya ngasih makan hewan-hewan jalanan gitu, dan itu tuh ada di berbagai belahan negara di dunia termasuk di Indonesia sendiri. Dilakukan itu oleh komunitas hewan. Biasanya untuk street feeding ini dilakukan kepada anjing atau kucing jalanan gitu. Berarti kebanyakan itu ke anjing juga kucing jalanan. Iya, yang banyak terlantar gitu kan. Nah, kalau aku sendiri di sini aku punya Instagramnya, namanya Meow Street Feeding. Meow Street Feeding. Iya. Pakai dot nggak? Meow.street feeding. Untuk ingat. Iya. Nah, jadi ini tuh merupakan Instagram, ada iklan. merupakan sebuah wadah aku untuk kegiatan aku untuk street feeding kepada kucing. Aku konsennya ke kucing. Nah, jadi apa ya? Jadi Meow Street Feeding ini adalah sebuah gerakan street feeding kepada kucing yang dilakukan oleh aku dan temanku gitu. Oke. Jadi cerita awalnya sebenarnya gimana? Kok tiba-tiba bisa mulai? Kan, gitu? Benar. Nah, untuk motivasinya sendiri, aku punya 3 motivasi nih ya yang sudah aku rangkum. Yang pertama adalah karena aku pecinta kucing. Itu mah udah dasarnya ya, itu udah basic. Kenapa kamu street feeding? Karena aku suka kucing. Nah, itu yang paling basic lah ya. Yang paling basicnya adalah itu, dan aku suka kucing domestik, kucing kampung. Aku suka banget gitu kan. Dan kebanyakan kucing jalanan kan banyaknya kucing kampung kan, kucing domestik. Nah, untuk yang kedua, ini itu adalah merupakan hasil overthinking aku. Overthinking. Iya gitu. Aku tuh anaknya overthinkingan banget gitu ya. Aku tuh mikir kayak aku tuh pengen apa ya?
umur 21 tahun gitu, tapi kok aku belum pernah punya pergerakan apapun, aku kok kayaknya belum berguna gitu ya, istilahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku mau berbagi ke sesama manusia, rasanya aku belum semampu itu untuk melakukan itu gitu. Maka dari itu, kenapa enggak aku street feeding dengan melakukan ini gitu kan, ini juga merupakan sebuah apa ya, kebermanfaatan untuk para kucing jalanan gitu dengan melakukan street feeding ini. Nah, aku pun pernah membaca sabda Rasulullah SAW, katanya gini, ketika kita berbuat kebaikan kepada makhluk yang memiliki nyawa, itu tuh bernilai pahala juga untuk kita, katanya gitu kan. Jadi ya kita berbuat baik pun selain ke manusia juga kita harus berbuat baik ke makhluk yang lain. Ya aku konsennya ke kucing gitu kan. Terus ada lagi nggak? Ada lagi. Oh, itu berdua ya. Yang ketiganya adalah karena aku mengikuti apa ya, isu-isu mengenai perkucingan duniawi. Perkucingan duniawi. Nah, jadi aku kan pasti baca-baca mengenai hewan-hewan gitu kan. Nah, ternyata ada animal welfare atau kesejahteraan hewan. Nah, jadi animal welfare ini dicetuskan oleh WSPA atau World Society Protection of Animals di Inggris pada tahun 1992. Oh, ini jatuh dulu nih. Jadi sebenarnya teman-teman, informasi aja, ini memang banyak kucing nih di sekeliling ini. Dan ini ada kucing di sini dan makanannya jatuh. Sibuk banget ya, Bu. Iya. Animal welfare. Nah, jadi ini tuh WSPA ini mencanangkan 5 prinsip mengenai animal welfare ini. Yang pertama adalah hewan bebas dari rasa haus dan lapar. Yang kedua adalah hewan bebas dari rasa tidak nyaman. Yang ketiga, hewan bebas dari rasa sakit. Yang keempat, hewan bebas dari rasa takut. Dan yang kelima adalah hewan bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya. Nah, ketika ada 5 prinsip ini gitu kan mengenai ini, aku tuh ingin mengimplementasikan salah satu prinsipnya gitu. Kalau misalnya aku 5-5-nya implementasiin, rasanya aku belum semampu itu untuk melakukannya gitu. Maka dari itu kenapa aku melakukan street feeding, karena aku ingin mengimplementasikan salah satunya, yaitu tadi tuh yang pertama katakanlah hewan bebas dari haus dan lapar. Nah, untuk animal welfare sendiri sebenarnya konsennya itu banyaknya ke hewan-hewan produksi kayak yang di peternakan gitu loh, Kak. Biar produksinya apa ya, lancar dan lain sebagainya, kita harus menerapkan itu. Cuman karena kucing pun adalah hewan, maka dari itu kenapa aku tidak melakukan itu kepada kucing jalanan gitu. Terus Bel, kira-kira nih, kamu udah ngelakuin hal begini dari tahun berapa? Atau mungkin udah lama? Sebenarnya udah lama, cuman apa ya, baru gerakannya baru aku sosialisasiin sekarang gitu. Karena dulu tuh kayak ya udah aja kasih makan gitu kan, tapi ternyata aku pun punya apa ya, pengen memotivasi, ingin mengajak masyarakat luas agar lebih aware kepada para kucing jalanan gitu. Gitu loh, Kak. Jadi sebenarnya udah mulai itu pas awal aku kuliah, kalau nggak salah 2019 atau 2018 gitu. Ya, rentan tahun itu mungkin. Jadi di kosan tuh banyak kucing gitu kan. Di kosan di Bandung ya? Kayak tahu aja gitu, aku punya makanan kucing gitu. Dia gitu kan pokoknya. ngendus kali ya. Cuman mungkin emang pas itu tuh nggak pernah didokumentasiin atau lain sebagainya gitu. Emang belum tergerak untuk memberi ajakan kepada masyarakat luas. Jadi baru di sekarang lah gitu. Iya. Berarti bisa dibilang kamu ngikutin banget dong isu-isu tentang kucing ini. Sebenarnya kalau dibilang iya sih iya, karena aku suka kucing gitu kan, jadi banyak apa ya, banyak berita-berita yang aku ikuti juga. Nah, kayak misalnya nih, makanya kenapa tadi aku bilang masyarakat itu kurang aware kepada keberadaan para kucing jalanan ini adalah aku pasti banyak baca berita mengenai kekerasan kepada kucing jalanan dan lain sebagainya. Yang terbaru itu kan yang di Medan, yang kucing peliharaannya apa namanya, diambil terus diperjualbelikan gitu-gitu kan, si dagingnya itu tiba-tiba kayak gitu-gitu, terus ada banyak yang nyiksa kucing yang kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh ingin mensosialisasikan bahwa jangan menyakiti gitu. Yuk kita lebih aware terhadap kucing jalanan gitu. Ya mungkin paling minimal adalah kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin apapun, ya udah dibiarin dulu aja. Nah, iya, setidaknya kita jangan menyakiti gitu kan. Kalau misalnya nih aku tuh ngelihat di negara Turki ya kan, mungkin kakak di Turki. Kalau misalnya pernah lihat banyak banget kucing-kucing jalanan di sana tuh yang pada sejahtera, gemuk, pokoknya lucu-lucu lah pokoknya. Mereka punya rumah?
mereka kayak disediain apa ya, banyak banget lah pokoknya. Fasilitasnya juga ada gitu kan, fasilitas terus divaksin juga sama pemerintahnya. Divaksin juga asli. Terus abis itu masyarakatnya juga pada aware. Waktu pas berita lockdown, waktu pas itu masyarakatnya itu selain di Turki juga di negara-negara Eropa juga mereka tuh kan pasti mereka tuh mikir pasti mereka cari makannya bagaimana gitu kan. Nah maka dari itu mereka pada nyimpen makanan hewan gitu loh di depan rumahnya. Kan kalau di Indonesia rasanya yang gitu tuh kayaknya kan? Belum deh gitu kan. Oh berarti di Turki itu mereka sampai kayak mungkin spend makanan untuk kucing. Iya, se-aware itu gitu kepada kucing-kucing jalanan atau hewan-hewan jalanan di sana. Oke. Nah, kamu kan bisa dibilang mungkin untuk sekarang katakanlah kita baru konsen di Sukabumi aja nih. Dan Bandung, Kak. Dan Bandung. Teman di Bandung. Teman di Bandung ikutan di Meow Street Feeding. Meow Street Feeding. Kira-kira kalau di Sukabumi ini kamu seringnya ke tempat mana aja nih? Untuk tempatnya sendiri, kalau di Sukabumi, aku sih lebih fokusnya di pasar-pasar ya, pasar-pasar di tengah kota, kayak misalnya pasar ini, pasar Pertamina, pasar Pelita, ini ya pasar Pertamina, pasar Gudang, pasar apalagi itu teh Degung, terus pokoknya pasar-pasar yang ada di tengah kota, dan aku juga di stasiun, di terminal, ke TPS juga, ke tempat pembuangan sampah. Pokoknya daerah atau enggak kita opsional juga sih kalau misalnya di jalan di motor lagi ketemu kucing, aku putar balik gitu kan ngasih makan kayak gitu sih. Dan informasi aja bagi teman-teman, Bella ini memang kemana-mana sering bawa makanan kucing. Betul. Aku mah mendingan nggak bawa HP daripada nggak bawa makanan kucing. Karena nyesel Kak kalau misalnya kita ketemu kucing terus nggak bawa makanannya, kayak kenapa sih nggak dibawa gitu. Iya. Kayak gitu. Berarti bisa kayak mungkin ya kalau misalnya dari sini misalnya nih perjalanan ke rumah, mungkin kalau kita ngelihat kucing, bisa kayak persekian kali berhenti dulu gitu. Bisa jadi, kan aku tuh misalnya kalau sore-sore disuruh nih sama mama misalnya disuruh, aku tuh datang ke rumahnya tuh lama karena berhenti mulu. Setiap lihat kucing berhenti kayak gitu. Nah karena aku kan cuma berdua ya sama temanku yang street feeding ini. Yang pertama aku di Sukabumi dan temanku di Bandung. Nah kalau aku ini biasanya emang suka sendiri dan ke pasar kan. Ya, aku biasanya suka sore-sore abis kuliah gitu kan. Salah satu bentuk self healing aku adalah dengan street feeding. Kalau kepala udah mumet gitu kan, pasti bawaannya tuh pengennya street feeding aja. Berarti gitu kan. Pelariannya tuh ke kucing, lihat kucing makan aja aku tuh udah senang banget gitu. Nah sebenarnya mah ada apa ya? Sebenarnya agak riskan juga sih ke pasar sore-sore, lagi udah sepi gitu, apalagi sendirian kan. Iya juga sih. Sebenarnya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat situasinya. Dan memang kondisinya hampir semua dan umum pasar itu kondisinya begini. Dan kalau misalnya cewek sendiri datang agak gimana juga sih kan, ya itulah pokoknya catcalling mah sering sih sebenarnya, cuman kayak akunya aja yang harus apa ya niat aku kan ngasih makan kucing gitu loh, cuman toh niat kita baik gitu. Aku tuh pernah baca juga di Twitter ya Kak, ada orang yang lagi street feeding dia tuh malah dilempar sama orang lain gitu loh gara-gara dikira ngeracunin. Ada yang begitu? Ada, jadi kayak dia tuh kayak, aku kan mau ngasih makan kucing kok aku dilempar, dikirainnya mau ngeracunin katanya gitu. Sebenarnya aku pun kalau street feeding ada aja sih tatapan-tatapan, ini orang ngapain sih, kamu sendirian ngapain sih di sini? Iya, nanaunan sih, nanaunan neng kayak gitu. Terus kayak ngeliatin ya tuh ya gitulah. Terus aku pun juga pernah diketawain. Oh pernah? Pernah juga waktu pas itu tuh. Spesifik kondisinya gimana tuh waktu itu? Aku tuh di pinggir jalan, di tempat sampah, di tempat buangan sampah. Aku kasih makan kucing, terus ketawanya tuh ngakak gitu loh kayak kemarin ini tuh ngapain sih cewek teh? Ya mungkin itu gitu. Biar cari perhatian aja kayaknya sih, cuman aku tuh ya kan kok diketawain sih, aku kan cuma ngasih makan kucing aja gitu. Oke. Belakangan kan yang aku tahu ya, kamu kayak mensosialisasikan gimana caranya street feeding ini, katakanlah solo aja nih gitu, solo street feeding. Pernah gak sih ngajak kayak temen dan segala macam gitu? Untuk catering ya? Sebenarnya kalau untuk street feeding yang aku lakuin, aku terbuka banget sih sama siapapun yang mau ikut street feeding bareng aku gitu. Aku udah sering banget street feeding bareng-bareng sama temenku, atau misalnya ada yang ngajak sama-sama cat lovers misalnya ngajakin yuk street feeding yuk, aku ayuin gitu, dan kita street feeding bareng kayak gitu sih Kak. Kalau misalnya sama komunitas, aku kalau di Sukabumi aku belum nemu ya, maksudnya akunya belum nemu gitu ya, cuman kayaknya pasti ada. Tapi bentar Kak, kalau yang di
aku tuh pernah diajak juga sama yang di Jakarta, tapi akunya belum bisa ke sana gitu. Oh, pernah. Oke. Kamu kan baru konsen di street feeding aja, ngasih makan ke kucing gitu. Pernah gak sih kamu kayak ngelakuin sesuatu di luar dari ngasih makan gitu? Untuk aku ngasih apa perlakuan aku itu tuh selain street feeding adalah kalau setiap street feeding itu aku suka bawa obat-obatan kucing yang general gitu loh Kak. Iya. Yang apa ya, kan sering aku temuin kucing yang sakit mata atau misalnya yang apa ya, flu, terus yang skabies gitu, yang jamuran sama obat apa lagi aku tuh lupa, sama obat telinga. Oke. Gitu. Mungkin kayak bahasanya semacam pertolongan pertama mungkin ya. Jadi aku tuh kadang juga kalau aku nemuin kucing waktu pas lagi street feeding, aku kasih obat juga gitu kalau misalnya dia sakit mata misalnya, karena itu penyakit general sih Kak. Kalau untuk penyakit yang lebih parah lagi aku nggak berani gitu. Dan aku juga pernah hampir rescue kucing. Gimana tuh? Jadi ceritanya kan aku juga punya TikTok. Nah, aku tuh kan awalnya nggak akan bikin ya, karena aku rasa di Instagram juga sosialisasinya udah cukup deh di Meow Street Feeding. Aku pikir gitu. Nah, itu pun hasil overthinking ya seperti biasa. Habis itu tuh aku sosialisasiin street feeding aku, kegiatan street feeding aku di TikTok. Dan alhamdulillah antusiasmenya itu tinggi banget kan, sampai sekarang tuh 140.000 likes gitu ya. Si totalnya tuh banyak dong. Lumayan lah ya. Lumayan. Nah, berarti kan antusiasme warga TikTok terhadap street feeding ini kan berarti tinggi sekali ya. Nah gitu, maka dari itu aku tuh pernah bikin video kucingnya tuh pokoknya kurus, kabies, malnutrisi dan lain sebagainya pokoknya ya. Dan itu tuh aku tuh bikin videonya tuh pas lagi di Bandung, dan kucingnya tuh di Sukabumi. Cuman aku bikinnya pas lagi di Bandung, sayangnya aku lagi ada keperluan di Bandung 7 hari kalau nggak salah. Nah, banyak banget yang minta untuk open donasi buat rescue kucing ini. Nah, maka dari itu akhirnya aku open donasi lah. Aku udah open donasi, kita udah ngumpulin uangnya, aku udah beli fasilitasnya kayak kandang, kayak tas kucing. Udah sampai di tahap itu? Udah reservasi dokter, aku tuh udah nanya-nanya. Abis itu tuh kayak, dok berapa biayanya, kayak gitu lah pokoknya mah aku udah siap lah pokoknya pas aku pulang ke Bandung, dari Sukabumi, dari Bandung ke Sukabumi itu udah siap lah gitu ya. Pas aku cari ternyata kucingnya nggak ada sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang? Itu tuh bulan November kalau nggak salah ya. Aku tuh pulang lah akhirnya aku cari kucingnya bener-bener nggak ada. Karena aku bener-bener aduh gimana dong ini kucingnya nggak ada. Dan udah donasi juga kan? Udah pada donasi kan. Akhirnya pokoknya aku cari sehari 3 kali aku bolak-balik, padahal rumahnya tuh jauh dari kucing itu tuh jauh dari rumah aku gitu. Dan aku minta tolong ke masyarakat sekitar untuk kalau misalnya lihat kucing ini tolong kabarin aku gitu. Dan abis itu biasanya kucing ini itu selalu ada di tempat itu. Aku tuh udah street feeding kayaknya 5 kali ketemu kucing ini tuh. Kayaknya udah sering banget lah pokoknya aku ketemu dia, dan tiba-tiba kucing itu nggak ada pas mau direscue gitu. Berarti kan qadarullahnya bukan rezeki dia gitu ya Kak. Akhirnya aku minta maaf lah kepada para donatur dan aku mau mengembalikan uang itu, tapi para donaturnya bilang katanya nggak usah, itu untuk keperluan street feeding aja katanya gitu. Oke. Kalau misalnya waktu itu ketemu kucingnya, berarti secara treatmentnya gimana tuh waktu itu Bel? Kalau misalnya kucingnya ketemu? Kalau kucingnya ketemu itu awalnya aku tuh bakalan langsung ke dokterin, misal. Karena udah reservasi kan? Udah reservasi kan. Aku bawa tas kucingnya, aku ke dokterin. Nah habis itu aku mau di ini dulu Kak, di rumah dulu, sampai sembuh banget baru aku kembalikan lagi gitu. Awalnya mau gitu, dan mamaku juga udah setuju, udah nge-ACC gitu. Nah untuk kalau misalnya Meow Street Feeding ini sumber daya manusianya banyak, mungkin nggak harus tunggu aku pulang dari Bandung. Bener. Nah kan ini kan cuman aku aja gitu ya, notabene hanya aku aja gitu. Dan aku masih kekurangan sumber daya manusia untuk merescue kucing. Oke. Dan mudah-mudahan ya kita doain lah kucingnya biar sehat-sehat ya. Amin.